Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan menerangkan penerapan dari fungsi average. Nah, fungsi average itu digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari suatu range ataupun cell. Nah, pada layar ini sudah ada sebuah tabel dengan nama daftar nilai siswa kelas 72. Nah, data dari daftar tabel ini, itu terdiri dari 6 kolom. Nah, bisa kita lihat yaitu ada kolom nomor, nama, total nilai tugas atau PR, kemudian ada UH, sikap, dan juga rata-rata. Nah, ini adalah tabel dari daftar nilai siswa kelas 72. Nah, sekarang Ibu akan mencobakan mempraktekkan bagaimana cara untuk menerapkan fungsi dari average ini. Nah, untuk membuat fungsi average ini, kita tuliskan rumusnya pada kolom rata-rata ini. Nah, pada kolom rata-rata yang dicari adalah rata-rata dari nilai tugas, UH, dan sikap. Kemudian dirata-ratakan berapa nilai akhir yang didapat oleh siswa. Itu yang kita cari dalam kolom rata-rata ini. Nah, kita akan langsung saja, kita akan buat rumusnya pada kolom ini. Nah, sesuai dengan yang sudah dijelaskan, untuk penulisan dari rumus average dan rumus sum itu, dia tidak jauh berbeda, hanya saja kita cukup menukar fungsinya saja. Contohnya, kita ingin mencari rata-rata. Tentu, fungsi yang kita gunakan adalah average. Kalau kita ingin menjumlahkan suatu data, tentu kita gunakan fungsi sum. Nah, rumusnya tetap sama, penulisan rumusnya tetap sama, tetapi fungsi dari masing-masingnya tentu berbeda. Masing-masing fungsi yang digunakan itu berbeda. Nah, kita contohkan ya. Fungsi yang kita gunakan adalah average. Sebelum kita memulai sebuah rumus, pastikan kita menulis sama dengan terlebih dahulu. Mengetik ya. Pastikan kita ketik sama dengan terlebih dahulu. Nah, kenapa harus didahulukan sama dengan? Pada video sebelumnya juga sudah Ibu jelaskan. Nah, ketik sama dengan, kemudian kalau sudah selesai masukkan fungsi yang kita gunakan. Fungsi yang kita gunakan adalah average. Karena kita mencari rata-rata, tentu yang kita gunakan adalah average. Kemudian buka kurung. Ingat ya, anak-anak Ibu harus hafal penulisan dari rumus ini. Penulisan dari rumusnya harus hafal agar nanti rumus yang digunakan dapat bekerja dengan baik. Kemudian kita masukkan selnya, klik sel C4, kemudian ditahan, tarik geser dia ke kanan. Nah, lepaskan. Ulang lagi, caranya adalah klik sel C4 dengan klik kiri ya, ini masih Ibu tahan klik kiri, belum Ibu lepaskan klik kirinya. Tahan klik kiri, kemudian tarik dia ke kanan, lepaskan. Kemudian beri tutup kurung. Nah, itu dia. Cara penulisannya adalah sama dengan masukkan fungsinya adalah average, kemudian buka kurung, kemudian dimasukkan sel atau range-nya. Nah, sel yang kita gunakan adalah sel C4 sampai dengan E4. Nah, di sini tertulis C4.2E4. Kenapa? Karena kita ingin me-average, artinya kita ingin mencari rata-rata pada sel yang ada pada C4 sampai dengan E4. Artinya C4, D4, dan E4 itu dicari rata-ratanya. Itu dia. Nah, kenapa di sini tidak perlu kita tuliskan D4? Karena kita menggunakan di sini rumusnya yaitu titik 2. Bisa diperhatikan ya, titik 2 kita gunakan. Artinya kalau kita buat titik 2 itu berarti dari C4 sampai dengan E4 itu datanya dicari rata-ratanya. Nah, berarti D4 itu sudah masuk ke dalam rata-ratanya. Jadi kita tidak perlu tuliskan masing-masing dari kolom yang ingin kita cari rata-ratanya. Kita cukup buat titik 2. Nah, kita tuliskan tabel awalnya, kemudian titik 2 sampai tabel akhirnya. Bukan tabel ya, sel akhirnya.
sel awal yang ingin kita proses, titik 2, kemudian sel akhir yang ingin kita proses. Contohnya ini dia. Ibu klik sel C4 tadi sampai terakhir yaitu E4. Nah, otomatis yang D4 ini sudah masuk ke dalamnya. Kemudian kalau sudah selesai rumusnya, ditekan enter pada keyboard. Nah, ini nilainya adalah 73, komanya banyak sekali angkanya di belakang. Nah, cara menghilangkan angka di belakang koma atau memperkecil angka di belakang koma, contohnya ibu mau 2 angka saja di belakang koma. Nah, caranya itu kita blok dulu angka tersebut. Kita blok selnya, blok sel yang kita inginkan, kemudian dipilih klik kanan, ambil format sel. Pada format sel, ambil number, kemudian decimal place-nya ini diganti menjadi 0. Kemudian diklik OK. Itu kalau kita tidak ingin ada angka di belakang koma. Tetapi kalau kita ingin 2 angka di belakang koma, caranya itu kita buka lagi format sel, kemudian dipilih pada kategori ini, pilih yang number, diambil decimal place-nya, diklik yang 2. Ini dia jadinya, ini sampelnya, 73,33. Kita klik OK. Itu dia ya. Atau cara cepatnya bisa kita gunakan pada icon-icon yang ada pada menu home ini, yaitu pada subgroup number. Nah, yang ini kita klik. Ini untuk mengurangi angka di belakang koma. Kalau ini untuk menambahkan. Ini cara cepatnya. Kalau di HP juga seperti itu ya. Kita blok selnya, kemudian kita klik kanan, dan kita pilih format sel juga. Tetapi kalau di HP itu ada menunya di bawah. Bisa dilihat menu, bagian-bagian menunya yang ada pada bagian bawah. Jadi kita tidak bisa klik kanan kalau di HP. Nah, kemudian untuk rumusnya di HP itu sama. Menggunakan HP itu rumusnya tetap sama. Nah, kalau di rumus itu tetap bisa ditarik-tarik. Nah, caranya klik saja selnya, kemudian kita tariknya dengan tangan sendiri. Itu bisa itu dengan HP. Nah, kalau sudah selesai, kerjakan sampai ke bawah. Sama dengan average, buka kurung, ambil selnya, titik 2, ambil sel terakhirnya. Kemudian tutup kurung, enter. Kita ulang lagi, sama dengan average, buka kurung, klik selnya, kemudian klik sel terakhir. Klik sel awal, kemudian titik 2, kemudian klik sel terakhir. Itu dia. Tutup kurung, enter. Nah, itu seterusnya sampai ke bawah. Nah, artinya kita sudah mencari rata-rata dari nilai Mirawati. Kita contohkan ya. Nilai dari Mirawati kalau kita cari rata-ratanya atau kita cari totalnya adalah 73. Nah, ini nilai akhir yang didapat oleh Mirawati. Itu dia. Nah, kemudian ini adalah fungsi dari penerapan dari fungsi average. Nah, Ibu harap sampai di sini anak-anak Ibu paham dengan fungsi average ini sendiri.